apa yang dari uploadannya dia gitu. Mungkin sudah ada. Saya juga ya, walaupun dia mungkin di aplikasi saya nggak cari tahu lagi. Dia mau hapus mau apapun, tapi saya lihat di YouTube juga masih ada. Itu kan hal yang udah lama banget sebenarnya. Nggak tahu Mas, itu dibalikin lagi ke orangnya, ke orang yang menonton. Kalau orang yang nggak suka sama saya sih pasti akan bilang baper loh ini, pasti kan gitu. Tapi saya tetap dengan prinsip saya membela anak saya dan istri saya. Itu kan sedih, marah atau seperti apa? Nah, saya sih untuk kali ini ya, lo ngomong di sosial media ya gue balas lagi di sosial media. Jadi Ruben, Betran sama Sarwenda kira-kira udah tahu belum? Sarwenda aja yang tahu. Nggak tahu kalau Betran dia juga megang IG. Nggak tahu kalau dia hari ini dia buka-buka yang lain ya, saya juga nggak ngerti. Awal tahunnya dari mana sih kok? Dari fansnya Bertrand. Oke. Dari fansnya Bertrand, terus saya share ke tim manajemennya. Terus tim manajemennya juga udah tahu, lagi mencari tahu gitu ya udah. Saya emang nggak usah pakai mikir lagi. Dan akhirnya saya report ke uncle-nya kan, secara manajemennya Bertrand, MOP manajemen itu kan undernya Uncle Jordi. Saya ini selaku hanya orang tuanya saja yang membawa Bertrand untuk dipegang sama MOP manajemen. Jadi ya saya serahkan lagi ke manajemennya Bertrand. Oke, dari pihak sana yang bersangkutan ada menghubungi dari pihak Kogen nggak? Enggak tahu ya, saya enggak. Cuman kalau saya tadi sempat telepon Indra Warkop, teman-teman bisa tanya ya. Saya juga menanyakan sama beliau yang secara senior gitu. Untuk merosting itu ya memang harusnya ya itu harus ada persetujuan dari orangnya atau orangnya ada di depan kalian sehingga orang tersebut bisa memberikan jawaban ya. Tapi kan kalau ini kan tidak ada izinnya ke saya gitu. Jadi ketika dia ada di sana dan terus itu juga dimasukin ke akun YouTube-nya dia kan berarti kan ke kontennya dia juga gitu. Saya tidak melihat siapa yang ada di depan dia, apa itu sebuah event atau apapun, saya nggak peduli lah gitu. Oh itu event yang udah lama atau apapun, tapi jejak digital itu yang akan terus nanti dilihat oleh anak saya pastinya ke depan. Lagi-lagi kok luka hati disiratkan oleh orang lain. Ya. Mungkin gimana nih kok caranya nanti nggak Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya juga sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja yang saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti menurut saya ya, seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi ya kita lihat aja, kalau ada etikat baik saya terima dengan baik. ditunggu berapa Kira-kira kali? bakal ditindaklanjuti ke jalur hukum nggak, Kang Ruben? Tunggu dulu, lu udah main hukum aja. Ini lagi dengerin makanya orang ngomong. Jadi ini lagi dipelajari dulu seperti apa baru. Kalau ada tenggat waktu sendiri nggak sih untuk Apa? tenggat waktu? Sampai kapan? Ya nanti kalau saya kasih tahu ntar disengajain nunggu sampai limitnya habis. Tunggu aja gitu. Jadi Berarti sudah ya menetap- mungkin aja limit dari saya sore ini, mungkin dari saya nggak usah share. Tapi yang penting saya share ya menggunakan hak jawab saya aja. Jadi even anak saya menonton atau melihat aja ya dari orang-orang yang ngetek nih misalnya ke dia, saya selaku ayahnya sudah melakukan pembelaan untuk dia. Akhirnya yang Jadi ya dia harus tahu bagaimana ada ayahnya yang membela dia. yang bereaksi bukan cuma Koben, ada Ko Jordi, Ivan Gunawan, Rosa juga, akhirnya mereka juga terusik maksudnya. Mas, kalau orang yang punya anak, ya, ada orang yang punya istri, ya, itu pasti merasakan hal yang sama. Ya, sekarang mas-mas semua punya keluarga, mau nggak kalau ibunya seorang wanita nih menjadi bahan olokan? Ini mental anak loh. Mental seorang anak, ya, kedekatan dengan orang tuanya jadi ejekan, dan itu dengan mukanya yang so iye banget, kenal banget gitu. Dia bilang dia gue sih nggak kenal banget sama Bertrand. Ngapain lu jadi bahan roasting? Iya kan, lu ngapain jadi bahan roasting? Kalau dia ngomong, dia komedi, Mas, saya mau ngomongin tolak ukur saya nih. Saya boleh tanya Aditya Gumai, saya main di komedi udah dari tahun 97, Mas, main Lenong Bocah. Jadi, saya juga tahu, saya bercanda sama Ayu, sama Igun, sama Wendy di acara yang saya bawakan, itu semuanya janjian. Nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Kan Mas juga ada di bawah, ada beberapa di sini media yang memang ada di bawah naungan TV yang ada kode etiknya, ada ininya, semuanya itu kan ada gitu. Tapi kan kalau ini beliau ya buat saya so iye banget, mukanya so iye gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya kalau dia juga nggak ada niat itu ya udah, saya juga nggak akan hapus. Pak Mindro punya saran apa mungkin kemarin kita ngobrol? Dia menyerahkan semuanya ke saya. Saya cuma hanya tidak meminta saran, enggak. Saya cuma menanyakan bagaimana merosting itu secara kode etik. Saya nih di TV ada bintang tamunya yang mau ngerosting, pasti tim kreatif tuh nanya dulu, Kak nanti mau di roasting ya, bahannya ini ya gitu. Yang ini jangan ya, yang ini jangan ya gitu loh. Kan sebenarnya bisa yang kayak gitu. Bukan yang nggak mau, saya juga mau kok.
tapi ya lu janjian lah, jangan ini gitu. Jadi ya susah juga gitu naikin. Saya ngobrol, jadi makanya saya tidak jawabin teman-teman saya, memberikan support tuh. Jadi saya bukannya membuat saya menjadi itu, enggak, tapi saya cuman minta hati nurani dia. Kalau dia sudah menikah, ya bayangkan kalau wanita yang diajak itu adalah ibunya, mau atau tidak. Ini dari sisi wanita, tapi dari sisi anak, kalau dia punya anak, mau atau tidak. Jika anak lu memeluk lu suatu saat nanti, anak lu mencium lu suatu saat nanti, tapi menjadi bahan ejekan orang lain, dan menurut saya tidak pantas. Kok ada rencana untuk diskusi langsung kepada pihak KPAI mungkin kok? Itu diserahkan sama uncle, jadi saya serahkan semua ke uncle gitu, karena ya beliau tahu semuanya, jadi ya biarkan tim manajemennya Bertrand juga yang Siap. ya.